Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran fisika kelas 11 IPA bersama Ibu Lia. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fluida statis. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pada materi fluida statis, yaitu konsepnya ada tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tegangan permukaan zat cair, kapilaritas, viskositas, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis. Kemudian penerapan hukum fluida statis, di mana ada beberapa. Kita lanjut ke pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir. Jadi perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau gas, ya, bukan hanya zat cair, karena gas juga termasuk zat alir. Yang pertama, zat cair. Zat cair adalah fluida yang non-compressible atau tidak dapat ditekan, artinya tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan. 2. Gas. Gas adalah fluida yang compressible, artinya dapat ditekan atau mengalami perubahan volume jika mendapat tekanan. Sifat-sifat fluida, yang pertama, tidak dapat melawan secara tetap tegangan gesernya. Yang kedua, mempunyai compressible. Yang ketiga, mempunyai kekentalan atau viskositas. Kemudian alirannya bisa searah, bisa juga bolak-balik. Nah, konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Di sini yang pertama kita bahas yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. P sama dengan F per A. Di sini F bidang gaya tekanan di sini pada zat padat yang memiliki luas permukaan. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Di sini tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, tekanan hidrostatis ini yang berpengaruh, tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH kecil. Yang berpengaruh dalam tekanan hidrostatis itu massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Di sini kedalaman zat cair. Jadi bagaimanapun bentuk dari benda atau wadah yang mengalami tekanan hidrostatis tidak berpengaruh. Yang selanjutnya, yang ketiga, tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Nah, di sini ada beberapa gabungan fluida, bisa 2 atau 3. Di sini memiliki tekanan hidrostatisnya pada zat cair yang berbeda. Jadi tekanan hidrostatisnya merupakan sigma. Rho I dikali G dikali HI. Ini tekanan gabungannya. Yang keempat, tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan dua fluida. Jadi di sini kalau tekanan hidrostatis pada bejana itu bentuknya seperti silinder, jadi satu tabung, sedangkan untuk hidrostatis pipa U bentuknya seperti huruf U. Di sini terdiri dari dua gabungan fluida juga, bisa 2 ataupun 3 yang berbeda jenis, berbeda massa jenisnya. Jika terdiri dari pipa U, di sini ada perbandingan tekanan hidrostatis pertama sama dengan perbandingan tekanan hidrostatis kedua. Jadi rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Untuk percepatan gravitasinya keduanya dihilangkan. Tekanan mutlak adalah jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan mutlak dilambangkan dengan Pg sama dengan P0 dikurang PA. P0 itu tekanan atmosfer, kemudian PA tekanan yang diukur. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan terukur. P sama dengan P0 ditambah rho GH. Yang keenam, tegangan permukaan zat cair. Nah, pernahkah kalian melihat nyamuk atau serangga lain yang berdiri tegak di atas permukaan air tanpa masuk ke dalam zat cairnya? Nah, coba perhatikan gambar. Nah, itu merupakan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair lebih besar daripada kohesi di permukaan, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut, membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Tegangan permukaan dilambangkan dengan gamma seperti huruf Y
sama dengan F per I. Di sini F per L. Gaya tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan panjang permukaannya. Surfaktan adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Nah, sabun merupakan salah satu contoh dari surfaktan. Jadi lapisan sabun yang terdapat di zat cair. Yang kedelapan yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair pada pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi adanya gaya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapilaritas. Rumusan dari kapilaritas H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr. Jadi di sini H ketinggian kenaikan atau penurunan fluida, gamma tegangan permukaan, theta sudut kontaknya, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan R jari-jari. Nah, viskositas, coba perhatikan gambar. Di sini viskositas merupakan gerakan dari lapisan fluida yang akan menimbulkan gesekan yang disebut viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, maka semakin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Nah, kecepatan bola akan bertambah karena percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola yang mencapai kecepatan terbesar yang tetap dan dinamakan kecepatan thermal. Di situ adanya gaya apungnya. Kedua, hukum-hukum yang berpengaruh pada yang terdapat dalam fluida statis. Yang pertama, hukum Pascal. Nah, perhatikan gambar. Mungkin sering kita lihat ya hukum Pascal ini. Salah satunya dongkrak pada cuci mobil, tempat salon mobil atau cuci atau bengkel mobil juga ada. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Jadi Rho1 P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu hukum Pascal. Yang kedua, di sini hukum Archimedes. Mohon maaf ya, kesalahan. Nomor 2 itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian diangkat ke atas oleh gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi di sini jika ada benda dimasukkan, kemudian zat cair yang berpindah itu merupakan berat dari gaya apungnya. Di sini Fa sama dengan rho F dikali G dikali volume fluidanya Vf. Fa sama dengan gaya udara dikurangi gaya berat pada zat cair. Jadi gaya apung bisa dirumuskan dengan rho Gv di mana massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali volume fluidanya. Dan juga jika pada percobaan gaya apung bisa dicari dengan berat dari berat fluida di udara dikurang berat fluida pada zat cairnya. Nah, ini penerapan dari hukum Pascal bisa dilihat. Pompa hidrolik yang pertama, yang kedua mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, ini terdapat dalam showroom mobil, bengkel mobil, salon mobil ada. Yang ketiga yaitu dongkrak hidrolik yang digunakan juga untuk memperbaiki mobil, kita bisa mengangkatnya. Yang ketiga yaitu rem hidrolik. Nah, penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes ada 3 penerapan, yaitu ada yang benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Jadi benda dinamakan terapung jika gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda, gaya beratnya. Syarat benda mengapung, massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Kemudian benda dikatakan melayang. Jadi benda dikatakan terapung itu sebagian atau seluruh benda berada di atas permukaan zat cair. Kemudian benda melayang itu berarti berada di dalam zat cair. Nah, di sini benda melayang F gaya apung sama dengan gaya berat benda. Jadi syarat benda melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu benda tenggelam, di mana benda berada di dasar permukaan zat cair, di mana gaya apung lebih kecil daripada gaya berat benda. Syarat benda tenggelam, massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda.
Ini contoh dari penerapan hukum Archimedes. Yang pertama hidrometer, yang kedua kapal selam. Di sini mengapa kapal selam yang berat bisa melayang di dalam air ya. Kemudian kapal laut. Nah, kapal laut yang berat bisa melayang terapung di atas permukaan air. Sedangkan balon udara bisa melayang sedangkan masanya berat. Nah, ini tugas untuk pertemuan kali ini. Nah, semua tugas dibuat di buku catatan. Silahkan pelajari dan membaca terkait materi fluida. Berikan 5 contoh soal untuk setiap materi yang terdapat pada PowerPoint tersebut. Jumlah soal minimal 5 dan maksimal 8 soal. Nah, baiklah, cukup sekian materi dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grupnya ya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, tetap semangat dalam belajarnya. Untuk tugas nanti Ibu kirimkan melalui Google Classroom untuk pengumpulannya. Jangan lupa beribadah, tetap jaga kesehatan, dan jalankan pola hidup sehat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.